Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia terkadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, serta rancangan dan segala rencananya atas hidup kita. Banyak orang-orang percaya, bahkan di antara kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi tetap saja kita seolah berada di lembah kekelaman, banyak masalah serta kesulitan, dan pergumulan yang kita alami, apalagi kehidupan di masa-masa sulit seperti saat ini. Melewati tantangan yang ada, lakukanlah yang terbaik apa yang menjadi bagian kita, dan izinkan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Teruslah mengejar perkenanan Tuhan, dengan melakukan apa yang benar dalam kondisi apapun, karena Tuhan mendesain dan merancangkan kehidupan kita sebagai pemenang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan, apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Karena itu kita harus tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap lakukanlah hal-hal yang terbaik dalam segala situasi. Tetaplah berusaha untuk melakukan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri telah berjanji untuk memberi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun situasi berat yang kita hadapi sekarang, apapun kegagalan yang mungkin sedang kita alami, jangan pernah menyerah. Karena semuanya belum selesai, rancangan dan rencana Tuhan terus akan dikerjakan dalam kehidupan kita, selama kita mau untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tepat seperti apa yang dinyatakan oleh pemazmur, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita terjatuh dan bahkan melupakan Tuhan, namun segeralah bangkit dan berbalik kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, sebab Tuhan menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah takut lagi dalam menjalani hidup ini. Dan jangan pernah bimbang atas kuasa serta pimpinan Tuhan atas hidup kita, karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oleh karena itu tetaplah berada dalam perkenanan Tuhan, teruslah mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat kepadanya kita menjadi tenang, serta lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan percayalah Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Jangan pernah menjauh dari kasih Allah tidak pernah berubah, namun kita yang seringkali tidak mempercayai kasih Allah. Tetaplah memiliki ketenangan dan harapan di dalam Tuhan. Mari saudaraku, mulai pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk lebih memahami bahwa hidup kita senantiasa berada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Oleh karena itu baiklah kita tetap hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan di dalam perkenanannya, karena Dia sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus menyertai, melindungi dan memelihara kita semua dalam kasih-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.